الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، إخوتي الأحباء رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan rangkaian daurah Ahlussunnah wal Jamaah di kota Semarang, yang insyaallah Ta'ala ini adalah pertemuan terakhir dari rangkaian daurah di kota Semarang ini, dan tema yang akan dibahas pada sore hari ini insyaallah Ta'ala adalah tema lanjutan dari daurah ilmiah di kota Palembang yang berjudul Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Di mana sudah ada 2 pertemuan pada daurah Palembang yang membahas tema ini. Tetapi sebelum saya lanjutkan, ada hal yang perlu saya luruskan terkait makna ayat dari surat Al-Ahzab yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada ayat yang ke-59 yang tadi sempat ditanyakan. Ada beberapa syubhat tentang ayat itu, bahwa justru ayat itu adalah dijadikan dalil untuk menolak hijab. Ya begitu maksudnya. Nah, jadi butuh untuk diluruskan, karena setelah saya juga melihat tentang makna ayat dan beberapa tafsir tentang zalika adna, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, putri-putrimu, dan istri-istri kaum mukminin, hendaknya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, kemudian Allah melanjutkan, zalika adna, hal itu lebih rendah. Maksudnya adalah ahra wa aqrab, lebih pantas dan lebih dekat, an yu'rafna, untuk dikenal. Jadi walaupun yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan aurat, jadi ketika seseorang menutup auratnya, wanita muslimah menutup auratnya secara sempurna, maka tidak akan ada yang terlihat, ya, sehingga dia tidak terlihat. Maksudnya dan yu'rafna itu tidak ditahu apa yang ada di dalam atau di balik hijabnya. Karena itu fala yu'zai, mereka tidak akan diganggu. Tetapi ayat ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini? Karena ternyata di zaman jahiliyah
zaman itu al-fujjar, ya, orang-orang jahat, orang-orang yang buruk, mereka punya kebiasaan mengganggu para wanita, lebih khusus para budak, memberikan gangguan-gangguan dengan segala macam bentuk gangguan, sehingga para wanita-wanita merdeka, ya, terkadang mereka pun juga diganggu. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara wanita yang merdeka dan antara budak-budak wanita. Belum lagi di zaman itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, para sahabat Nabi dan bahkan istri-istri mereka ketika hendak buang hajat, ya, mereka melakukannya di tempat yang jauh karena tidak ada kamar mandi maupun toilet seperti sekarang. Nah, ya, makanya dinamakan al-ghaid, sesuatu yang, ya, berada di tempat yang rendah. Artinya apa? Mereka ketika hendak membuang hajat harus keluar mencari tempat yang aman dan tidak terlihat oleh orang. Sehingga sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat mengantar istri mereka membuang hajatnya, terlebih khusus di malam hari. Nah, para penjahat, orang-orang yang buruk, ya, mereka tidak bisa membedakan mana yang wanita merdeka dan mana budak wanita, sehingga sering terjadi gangguan dari mereka pada para wanita yang merdeka. Nah, sehingga ketika itu mereka mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, kemudian turunlah ayat ini. Jadi annal fusaqat kanu yu'dhuna an-nisa idza kharajna bil-lail, dahulu para penjahat mereka sering mengganggu para wanita jika para wanita itu keluar di malam hari. Nah, fa idza ra'aul mar'ata 'alaiha qina'un tarakuha. Nah, sehingga kalau mereka melihat seorang wanita yang memakai tutup kepala, mereka biarkan. Wa qalu, mereka mengatakan hadhihi hurrah, wanita ini adalah wanita merdeka. Wa idza ra'auha bighairi qina', kalau mereka melihat seorang wanita tanpa penutup kepala, nah, qalu, mereka mengatakan ama, ini adalah budak wanita, fa'adauha, maka mereka mengganggu budak tersebut. Fanazalat hadhil ayah, maka turun ayat ini. Al-hijab. Qala as-Suddi, ini dikatakan oleh as-Suddi. Nah, juga disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, nah, rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan lamma kanat 'adatul 'arabiyyat at-tabaddul wa kunna yakshifna wujuhahunna kama yaf'alul ima. Dahulu kebiasaan wanita-wanita Arab adalah membuka wajah-wajah mereka, tidak menutupnya. Sebagaimana itu juga dilakukan oleh budak-budak wanita. Jadi tidak ada perbedaan antara budak wanita dan antara wanita merdeka. Wa kana dzalika da'iyatan ila nadharir rijali ilaihinna. Sehingga hal itu memancing para lelaki untuk melihat mereka. Nah, mereka tidak menutupi wajah mereka. Wa tasha'abal fikratu fihin, sehingga mereka mulailah punya pemikiran-pemikiran, bayangan-bayangan tentang para wanita itu.
amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an ya'murahunna bi irkha'il jalabib 'alaihinna idza aradna al-khuruja ila hawaijihin. Oleh karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab tersebut. Allah memerintahkan Rasulullah agar Rasulullah memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan istri-istri kaum muslimin supaya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ketika hendak keluar dari rumah mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Wa kunna yatabarrazna fis sahra, karena kebiasaan mereka, ya para wanita di zaman itu, ya mereka membuang hajatnya fis sahra, di padang pasir, menjauh, menghindar dari penglihatan orang, dari tempat yang rendah. Nah, qabla an tuttakhadh al-kanaf, sebelum dibangunnya kamar mandi atau toilet di rumah. Jadi dulu memang begitulah kebiasaan orang-orang Arab. Yang namanya kamar mandi itu diambil setelah ada futuhat, ketika ada penaklukan daerah-daerah lain. Kebiasaan dari orang-orang luar Arab. Nah, fayaqa'ul farqu bainahunna wa bainal ima, sehingga dengan ayat hijab ini diketahui perbedaan antara wanita yang merdeka dan antara apa? Budak wanita. Fatu'raful harairu bisitrihinna, maka wanita merdeka itu diketahui dengan hijab yang mereka pakai secara lengkap, ya, fayakuffu au fayukaffu an mu'aradatihinna au fayakuffu an mu'aradatihinna man kana azban au syabba, sehingga orang-orang yang jahat pun, baik masih muda ataupun sudah duda, masih pemuda, mereka menahan diri untuk mengganggu wanita-wanita merdeka ini. Nah, wa kanatil mar'atu min nisa'il mu'minina qabla nuzuli hadhihi al-ayati tatabarrazu lil hajati fayata'arradu laha ba'dul fujjar. Karena dulu seorang wanita dari istrinya kaum mukminin sebelum turunnya ayat ini, ketika mereka hendak membuang hajat mereka keluar pada malam hari, orang-orang al-fujjar, para penjahat ini suka mengganggu mereka. Yadhunnu annaha amah, karena mereka menyangka bahwa perempuan ini adalah apa? Budak wanita. Fatasihu bihi fayadhhab, maka seringkali para wanita tersebut berteriak. Nah, fayadhhab, maka orang-orang jahat tadi pergi. Dan sebaliknya, ya, memang di zaman sebelum datang keislaman, di awal-awal keislaman, memang para budak wanita itu kokoh, sangat rendah dan tidak terhormat. Sehingga kalau mereka diganggu, mereka diam saja. Bahkan seolah-olah mereka yang menyetujui. Na'udzubillah. Jadi kalau ada wanita-wanita seperti itu, ya, mereka sama dengan budak sifatnya. Ya, sehingga mereka tidak berteriak, tidak melawan. Oleh karena itu, kalau wanita yang merdeka, mereka akan melawan, mereka berteriak sehingga mereka takut dan pergi. Yang mengganggu itu. Fasyakau dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi tersebut. Fanazalat al-ayat bisababi dzalik, maka ayat ini turun, yaitu ayat perintah untuk hijab. Nah, sehingga makna firman Allah ketika Allah memerintahkan Nabi supaya Nabi memerintahkan istri-istri beliau, memerintahkan putri-putri beliau, dan memerintahkan istri-istri kaum mukminin untuk menjulurkan hijabnya, untuk memakai hijab syar'i. Karena apa? Hal itu zalika adna an yu'rafna. Hal itu lebih dekat, ya, lebih mudah untuk mereka dikenal. Maksudnya untuk dibedakan. Ketika kaum mukminat yang memakai hijab syar'i, itu berarti lebih mudah untuk dikenal bahwa mereka ini adalah wanita-wanita yang
merdeka, fala yu'dain, sehingga mereka tidak akan diganggu. Jadi begitu maknanya. Kemudian ketika kita analogikan dengan kondisi sekarang juga sama sebenarnya. Ketika ada orang mengatakan, lah untuk apa itu kalian berhijab? Bagaimana kemarin tadi pertanyaan ini disampaikan oleh Siddiq, ya kan tujuan di ayat itu disebutkan bahwa tujuan hijab itu supaya lebih dikenal, lebih mudah untuk dikenal. Nah kalau pakai hijab, pakai cadar ya ada yang kenal begitu. Bukan begitu maksudnya, bukan dikenal wajahnya, bukan. Tetapi begini, ketika seseorang memakai pakaian yang syar'i, orang akan menilai bahwasanya orang ini adalah orang yang terhormat dan orang yang menjaga kehormatannya. Sehingga mereka akan lebih dikenal sebagai orang-orang yang punya malu, orang-orang yang menjaga agamanya, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Beda kalau sama wanita yang mengumbar auratnya atau bahkan sengaja menghiasi dirinya. Sehingga kalau ada orang yang mengganggunya, menculiknya, memperkosanya, itu sangat wajar karena memang dia sendiri yang mengumbar auratnya dan mengundang syahwat para lelaki, terutama yang punya penyakit dalam hati, yang akhirnya membuat mereka mengganggu diri mereka sendiri. Ya, sehingga ketika ada orang-orang mukminat yang memakai hijab syar'i, yang menjaga adabnya, mempertahankan rasa malunya ketika berjalan, dia pun jarang keluar, kalau keluar pun dengan mahramnya, orang-orang akan segan, ya enggak? Begitu kenyataannya. Jadi mereka akan lebih mudah untuk dikenal, maksudnya bukan dikenal siapa namanya, dari mana, bukan begitu. Lebih mudah untuk dikenal sebagai wanita muslimah yang menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, sehingga orang-orang akan segan, tidak berani, bahkan melihat saja tidak berani. Nah, begitu maksudnya, bukan malah dibalik ya. Lebih ke bagaimana kita mau kenal, siapa yang mau kenalan sama kamu kan gitu. Nah, kalau ditutupi wajahnya bagaimana kita mau? Nah, jadi yang benar, makna daripada ayat ini adalah seperti yang saya sampaikan. Dan memang di zaman dahulu sampai di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ada riwayat dari beliau bahwa Umar radhiyallahu taala anhu melarang para budak wanita untuk menutup kepalanya, apalagi menutup wajahnya, karena hal itu akan membuat mereka sama, dikira mereka orang-orang yang merdeka. Nah, sehingga mereka cukup menutup badan mereka, tubuh mereka, karena memang mereka itu adalah tempat untuk bekerja, khidmah. Mereka memang dibeli, digunakan untuk bekerja, berkhidmat kepada tuannya, sehingga ketika mereka pakai hijab lengkap, mereka akan kesulitan untuk bekerja. Nah, dan penafsirannya, perincian hukumnya, ada sendiri. Nah, tentu bisa baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan hal tersebut, seperti dalam kitab Al-Mughni, juga dalam kitab Manarus Sabil, dalam kitab Syarhul Mumti'. Nah, tentang beberapa yang berkaitan dengan auratnya kita itu apa saja yang boleh ditampakkan, hukum budak wanita yang sudah dinikahi oleh orang lain, bagaimana dengan tuannya, auratnya sampai di mana, apakah juga ada wajib bagi budak wanita untuk menutupi seluruh auratnya. Karena terkadang memang di zaman itu budak wanita itu tidak ada yang mau. Karena mereka adalah orang yang rendah dan murahan.
seperti tadi saya sampaikan. Tetapi kalau ternyata ada beberapa wanita yang menimbulkan fitnah ketika dia tidak menutup rapat auratnya, maka juga al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu akan selalu bersama dengan sebabnya. Kalau ada fitnah, berarti dia harus ditutup. Nah, dalam syarah Umdatul Fiqh, baik. Ikhwanil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tema kita, maka kita akan lanjutkan dengan saya waktu itu saya membacakan telah saya sebutkan tentang definisi ya sabar, hakikat makna sabar secara bahasa, secara etimologi dan terminologi dan secara istilah. Kemudian ya perbedaan beberapa istilah yang terkait dengan sabar, apa itu sabr, apa itu at-tasabbur, apa itu al-istibar, dan apa itu al-musabar. Masing-masing punya makna, arti dan hakikat yang berbeda-beda, dan bahasa itu semua datang dalam Al-Quran. Nah, fa'buduhu wasqabir li'ibadati. Jadi dengan kata isqabir, dari kata-kata al-istibar, wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, dengan lafaz isbir dari kata-kata sabar. Ada juga dengan lafaz tasabbur wa man yatasabbar sabir. Oh. Tasabbur dari kata tasabbur. Kemudian makna daripada al-musabarah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Nah, itu juga beda lagi maknanya. Nanti bisa mendapatkan kembali pembahasan sebelumnya. Kemudian saya mulai itu membacakan beberapa perkataan para ulama yang menjelaskan tentang kedudukan kesabaran, kemudian pentingnya kesabaran, kemudian sebagian jenis-jenis kesabaran. Ya, saya sudah bacakan, maka saya akan lanjutkan beberapa perkataan para ulama yang tersisa. Nah, ya, di antaranya adalah perkataan seorang alim. Nah, ya, beliau yaitu Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab Rawdatul Uqala, Hafiz Ibnu Hibban berkata, as-sabru jima'ul amri wa nizamul hazmi wa di'amatul aqli wa badrul khairi wa hilatu man la hilatalah. Kata Al-Hafidh Ibnu Hibban bahwasanya sabar itu adalah jima'ul amr, kumpulan dari seluruh urusan. Ya, jadi urusan-urusan seorang itu sebenarnya muaranya terkumpul pada sabaran. Wa nizamul hazmi, dan sabar itu adalah nizam. Nizam itu adalah aturan. Al-hazm adalah tekad. Ya, jadi sabar itu bagaikan sebuah tekad yang diatur, yang teratur. Wa ni'amatul aqli, dan sabar itu adalah tiang daripada akal. Sehingga kalau tidak ada tiangnya, akalnya akan runtuh. Dan begitulah yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kesabaran ketika menghadapi sesuatu. Seringkali dia tidak akan bisa menggunakan akalnya dengan baik, sehingga dia akan ceroboh. Ya, ketika dia akan melakukan sesuatu ataupun ketika menghadapi suatu peristiwa, kemudian hilang kesabarannya,
ya, maka dia tidak akan bisa menggunakan akalnya dengan baik. Akan muncul darinya baik ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan yang keluar dari kebenaran dan keluar dari kebijaksanaan karena dia tidak memiliki kesadaran, terbawa dengan emosinya ataupun amarahnya. Jadi sembarangan dia berbuat. Yang akhirnya ketika sudah terjadi, dia melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dulu karena hilangnya kesabaran pada dirinya, ya akhirnya dia akan menyesal. Nah, kenapa saya begini? Karena ketika dia akan berbuat, sabarnya hilang. Tiang daripada akalnya itu runtuh, sehingga tentunya ya akalnya tidak ada, ikut runtuh. Nah, jadi itu ya gambaran kesabaran sangat penting untuk dimiliki seseorang. Wa badrul khairi, dan kesabaran itu adalah badr, benih daripada kebaikan. Ya, sehingga tidak ada keburukan yang timbul dari kesabaran, karena kesabaran itu bagaikan benih kebaikan yang akan bertumbuh, ya, dan terus akan meninggi sampai berbuah, membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wahilatu man hilatalah, dan kesabaran itu adalah hilah. Apa itu hilah? Nah, hilah itu tipu daya. Ya, berarti bukan berarti kalau orang yang bersabar itu sedang melakukan tipu, ya bukan. Maksudnya ketika suatu kejadian, suatu perkara, ya sudah sangat sulit untuk dihadapi. Misalnya kita ini, ya tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang menimpa kita, ya. Kemudian kita sudah berusaha untuk mengantisipasi dan mencari solusi untuk menghadapi peristiwa ini dengan segala macam yang kita mampu dan kita punya. Ya. Contohnya misalnya qadarallah wa masya'a fa'al, pas kita pulang ke rumah, qadarallah rumah kita kebakaran. Na'udzubillah. Sudah mulai terjadi. Langsung kita telepon pemadam kebakaran. Kita ajak tetangga dekat kita untuk membantu kita memadamkan api tersebut. Terus kita pun berusaha dengan dengan mengguyurnya dengan air, dengan ember, dengan selang, dengan segala sesuatu yang kita punya. Bahkan tetangga kita pun juga ikut membantu. Nah, tetapi kadang-kadang karena rumah kita dari kayu semua, maka jago merah ini sangat lahap di dalam memakannya, berkobar, tidak bisa dikendalikan. Datanglah itu pemadam kebakaran. Qadarullah, ternyata akses jalan untuk menuju rumah kita sempit. Padahal yang datang adalah truk yang besar, sehingga dia tidak bisa mendekat. Baru cari solusi gimana ini, baru disambung itu selangnya, selang pemadamnya. Disambung panjang, qadarullah belum sampai. Nah, akhirnya dia telepon temannya, timnya, suruh ambilkan selang lagi. Diambilkan lagi selang. Sampai di situ dia sambung lagi, akhirnya berhasil sampai ke dekat rumah kita, dinyalakanlah itu air oleh pemadam kebakaran. Tetapi sudah terlanjur 2/3 dari rumah kita hangus terbakar. Nah, tadi kita sudah berusaha maksimal untuk mengatasi peristiwa ini. Semuanya sudah kita kerahkan, tenaga, pikiran, semuanya. Nah, tetapi tetap qadarullah tidak bisa menghalangi merembetnya api itu untuk membakar rumah kita. Akhirnya pun semuanya terbakar. Nah,
Kalau kita tidak punya sabar, bahaya. Bisa jadi kita stres. Bahkan musibah ini yang seharusnya bisa melahirkan pahala, ya, malah justru melahirkan dosa, penyesalan, kesedihan yang tidak bermuara, tidak berhenti. Maka ketika orang punya kesabaran, kata beliau Ibnu Hibban, hilata man la hilatalah. Kesabaran itu adalah hilahnya, tipu dayanya orang yang sudah tidak punya tipu daya lagi. Jadi, ya, apalagi kalau selain bersabar menghadapi peristiwa ini, ya kan? Dia sudah berusaha melakukan segala hal yang dia mampu, tetap saja tidak bisa menghentikan ini musibah ini, sehingga ya sudah tinggal kita bersabar. Kita terima dengan penuh kerelaan, ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pintunya kayaknya perlu diperbaiki. Baik, jadi ya, takdir Allah yang sudah ditentukan ini sudah Allah tulis sebelum kita lahir ke dunia. Sehingga kita cukup mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu wa ma fa'al. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Sudah kita yakin pasti Allah akan ganti. Sehingga kesabaran kita, kerelaan kita terhadap takdir Allah justru akan mendatangkan pahala yang besar. Dan yang keluar dari mulut kita adalah zikir dan ucapan-ucapan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini pentingnya sabar. Nah, kemudian berikutnya dalam Futhul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki, beliau mengatakan, "Idza jama'al 'alimu thalathan tammatin ni'matu bihi 'alal muta'allim." Jika ada seorang guru yang memiliki 3 karakter, ya, jika ada seorang ustaz, seorang syekh, seorang guru yang punya 3 karakter, maka tammatin ni'matu bihi 'alal muta'allim, maka kenikmatan akan menjadi sempurna bagi murid-muridnya. Artinya muridnya ini beruntung sekali ketika punya guru yang memiliki 3 sifat atau 3 karakter. Yang pertama kata beliau as-sabru. Nah, yang pertama adalah kesabaran, ya. Wat-tawadhu, yang kedua adalah tawadhu. Kemudian yang ketiga wa husnul khuluq, akhlak yang baik, perilaku yang baik. Wa idza jama'al muta'allimu thalathan tammatin ni'matu bihi 'alal 'alimi. Demikian pula ketika ada seorang murid yang memiliki 3 sifat dan karakter, maka kenikmatan akan menjadi sempurna bagi gurunya. Apa itu? Al-aqlu, akal. Artinya muridnya punya akal yang bijak. Wal adab, kemudian adab. Wa husnul fahmi. Yang ketiga adalah baiknya pemahaman. Ya, jadi saling. Artinya ini adalah sebuah nasihat bagi kita agar kita bisa bersifat dengan sifat-sifat ini sesuai pada posisi kita. Kalau kita sebagai muta'allim, sebagai murid, ya, yang sedang belajar, maka kita harus punya akal, ya, artinya punya kebijaksanaan, ya, tidak serampangan, akal kita betul-betul kuat, semangat, juga kita punya adab, kemudian kita punya pemahaman yang baik. Kalau kita sebagai muallim, maka kita harus punya kesabaran, ya, memaklumi kekurangan murid-muridnya, bersabar atas akhlak-akhlak buruk yang mungkin muncul, ya, dari pihak lain atau dari muridnya, bersabar untuk memahamkan murid-muridnya dalam pelajarannya. Ketika ada muridnya yang belum paham,
sudah disampaikan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak paham, sabar. Seorang guru harus sabar. Nah, kemudian di dalam mendidik murid-muridnya, ya terutama pendidikan tarbiyah, masalah cara berpikir yang benar, akhlak yang benar. Nah, maka dia harus bersabar. Kemudian tawadhu, hendaknya seorang guru memiliki karakter dan sifat tawadhu, rendah hati. Jangan merasa lebih dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain, selalu ingin di nomor satukan, ingin dilayani, ya, dan seterusnya. Ya, maka tidak baik seorang guru yang sombong ataupun takabur. Kemudian yang ketiga, husnul khuluq. Orang guru juga harus memiliki akhlak yang baik sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh para ulama, bukan akhlak yang kita anggap baik ya karena adanya pengaruh dari lingkungan kita sehingga kita anggap itu baik, padahal sejatinya itu adalah akhlak yang tidak baik. Jadi penilaian akhlak itu sendiri itu juga harus dengan ilmu. Oleh karenanya Syekhuna Syekh Al-Allamah Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali ketika datang yang sebuah fitnah yang sangat dahsyat, fitnahnya Muhammad Ibnu Hadi, kemudian beliau sudah berusaha menjelaskan, berusaha membantah syubhat-syubhatnya Muhammad bin Hadi. Ketika ada fanatikusnya Muhammad bin Hadi datang kepada beliau, diajak diskusi oleh beliau, diberi kesempatan untuk bicara. Mereka bicara, Syekh mendengarkan. Setelah itu gantian Syekh yang menjelaskan, Syekh membantah terus. Tetapi ternyata itu terulang dan mereka di depan Syekh bahkan menampakkan qillatul adab, menampakkan adab-adab yang buruk, dan setelah itu mereka pun tidak mengindahkan nasihat dan bimbingan Syekh. Maka kata Syekh, wallahi lam yata'addabu bi adabil ulama, ya, walam yatarabbu bi tarbiyatil ulama. Mereka tidak beradab dengan adab-adabnya para ulama, dan mereka tidak terdidik dengan didikan para ulama. Ketika kita mengajak diskusi mereka, atau mungkin guru kita dianggap apa? Qalilul adab, adabnya sedikit. Ketika kita bertanya saja, apa ini kok begini ya? Wah, langsung antum tidak mau menerima nasihat. Nah, ya, jadi penilaian yang keliru, timbangan yang bengkok. Karena apa? Karena adab yang mereka lihat adalah adab yang diajarkan oleh para ulama. Nah, sehingga yang menjadi timbangan adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya menurut pemahaman para salafus saleh telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai pembagian sabar. Nah, jadi sabar itu ada bermacam-macam. Ya, ditinjau sesuai dengan sudut pandangnya. Nah, yang pertama, pembagian sabar ditinjau dari sudut pandang tempatnya, tempat kesabaran. Ini pembagian pertama. Ya, maka di sini ada 2 macam atau 2 jenis. Darbun badaniyun wa darbun nafsani. Macam yang pertama adalah darbun badani, sabar
ya jasmani. Ya, jadi memang jasmani kita, tubuh kita yang dituntut untuk bersabar. Jenis yang kedua adalah nafsani, ya, kesabaran rohani atau kejiwaan. Nah, masing-masing dari dua jenis sabar ini punya dua bagian lagi. Ya, jadi kesabaran jasmani, kesabaran tubuh itu ada dua jenisnya. Terbagi menjadi dua, ikhtiyari wa tirari. Jenis yang pertama adalah kesabaran tubuh ataupun jasmani yang ikhtiyari, yang bisa dipilih. Ya. Jenis yang kedua adalah kesabaran jasmani yang ittirari, yang darurat, ya, tidak bisa lagi untuk dipilih-pilih. Nanti saya akan menjelaskan masing-masing. Sekarang kita pahami dulu pembagiannya. Kemudian kesabaran kejiwaan, kesabaran mental maupun rohani juga ada dua. Yang pertama, kesadaran rohani yang bisa dipilih. Yang kedua adalah kesabaran rohani yang darurat, yang tidak bisa lagi untuk dipilih-pilih. Ya, kita jelaskan satu persatu. Bagian yang pertama tadi, kesabaran jasmani yang bisa dipilih. Ya, al-badani al-ikhtiyari. Seperti apa contohnya? Kata'afi a'mali syaqqati 'alal badani ikhtiyaran wa iradatan. Seperti kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat bagi tubuh kita, yang mana pekerjaan itu adalah pilihan kita. Ya, maka tubuh kita, jasmani kita dituntut untuk sabar. Ya, di dalam melakukan pekerjaan tersebut, ya, yang memberatkan tubuh kita karena memang itu pilihan kita. Misalnya kita apa? Ya, bekerja yang tidak biasa kita lakukan, katakanlah jadi kuli bangunan atau kuli panggul di pasar. Kita yang milih. Nah, ikut proyek. Nah, kita coba ikut proyek, ya, sehingga ya kita mulai ya mengawali melakukan pekerjaan tersebut, ternyata berat. Maka jasad kita, jasmani kita dibiasakan, dituntut untuk sabar melakukan pekerjaan tersebut. Nah, bisa dipahami gambarannya? Ya. Nah, kemudian jenis yang kedua, kesabaran jasmani yang darurat, tidak ada pilihan lagi. Contohnya apa? Kasabri ala alami dharbi wal mardi wal jirahati wal bardi wal harri wa ghairi dzalik. Contohnya adalah kesabaran ya yang dialami atau dimiliki oleh tubuh kita ketika menghadapi rasa sakit dari pukulan atau dari kecelakaan. Gak ada orang yang pengen kecelakaan, milih untuk celaka, baru jalan, tiba-tiba dari belakang ada mobil yang nabrak. Maka badan dia dituntut untuk sabar, kesabaran jasmani, tetapi kesabaran itu tidak ada pilihannya, ia sabar dan tidak bisa dirubah. Beda dengan tadi, kesabaran jasmani yang menjadi pilihannya walaupun itu berat. Kalau dia berat, dia tidak mampu, tinggal berhenti, kan begitu. Dari kerja, kuli bangunan, ataupun kuli panggul, ataupun yang lain. Kalau ini mau berhenti gimana? Dia kan tabrak, kecelakaan. Ataupun kesabaran ketika datang musim dingin, ya mau kemana dia? Atau musim panas,
Ya, jadi memang ya menghadapi peristiwa yang tidak mungkin untuk dihindari. Maka jasmani kita harus bersabar. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah kesabaran jiwa, ya, yang mana itu merupakan ikhtiar. Contohnya apa? Ya, seperti ya kita dipaksa untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya baik secara kors, ya secara kebiasaan masyarakat, atau secara syar'i, atau secara akal. Ya, nah yang kita misalnya kerja ya di sebuah lingkungan yang di situ ada atasannya, ada bawahnya. Atasan kita ini punya niat yang tidak baik. Katakanlah ini cari tambahan duit. Nah, sehingga dia bikin peraturan kantornya. Dipanggillah seluruh anak buahnya untuk melakukan ataupun menerima suap dalam hal apapun. Di istilahnya lingkup apapun, baik itu di lingkup keamanan, pekerjaan yang berkaitan dengan ya, izin untuk proyek. Nah ini kita secara kejiwaan tidak mau, tidak berat sebenarnya kalau untuk melakukan jasad kita, jasmani kita mudah, tinggal terima saja. Kamu ya, berani nggak ambil proyek ini? Tapi bagian kami 15%. Ya. Tapi sebenarnya dia benar melakukan hal ini karena dia hati nuraninya tahu ini hal yang tidak baik. Kejiwaannya akan terganggu. Nah, tapi karena ini perintah dari atasan dan ini sifatnya pilihan. Sebenarnya dia bisa saja untuk tidak mau menerima perintah atasannya, kan begitu. Bukan hal yang darurat dan tidak bisa dihindari. Paling kalau kamu tidak mau ya paling kamu dimusuhi. Setelah itu bisa jadi dicari-cari kesalahannya, kemudian dipindah atau akhirnya bisa diberhentikan. Dan kamu pun bahkan bisa dengan sendirimu untuk meminta berhenti dari pekerjaan itu. Nah, kemudian yang keempat, kesabaran jiwa, tetapi bersifat darurat. Nah, ya, contohnya apa? Seperti ya, sebuah jiwa yang dipaksa untuk bersabar di dalam ya menghadapi peristiwa yang menyakitkan. Contohnya apa? Kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan ibundanya. Nah, ya kalau secara jasmani, namanya orang kehilangan tidak ngapa-ngapain, kan begitu. Disinilah kejiwaannya yang sedang diuji. Ya, dia kehilangan orang yang paling dia cintai, dia sayangi, yang bahkan menjadi tumpuan hidupnya ketika masih hidup. Ya, qadarullah, ibunya meninggal. Maka di sini nggak bisa dia pilih-pilih terus nggak jadi meninggal ibunya, kan nggak bisa. Nah, maka di sini dia dituntut untuk ya tadi yang sebelumnya dia dituntut untuk bersabar itu maksudnya bukan bersabar di atas perbuatan yang tidak baik tersebut. Dia punya pilihan untuk bersabar, artinya bersabar untuk melawan ya perbuatan buruk itu. Jadi kamu harus sabar, siapkan mentalmu dan siapkan keyakinanmu untuk menjauhkan dirimu dari perbuatan ini
ya, sehingga kamu harus tinggalkan itu. Nah, ya jadi ini pembagian kesabaran ditinjau dari tempatnya di mana kesabaran itu dilakukan. Paham? فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم ومشاركة للبهائم في نوعين منها. Perhatikan. Kalau kamu sudah bisa memahami pembagian kesabaran ini, 4 bagian tadi, maka engkau akan bisa memahami bahwa sebagian dari jenis kesabaran itu ada yang tempatnya khusus dimiliki dan dialami oleh manusia. Ada pula beberapa jenis dari pembagian kesabaran tadi yang juga dimiliki oleh hewan, hewan-hewan ternak. Artinya kalau kamu tidak bisa mengatur itu semua, bisa jadi kamu sama saja seperti hewan. Mari kita dengarkan bersama. Wa huma sabrul badani wan nafsil ittirariyan. Wa qad yakunu ba'daha aqwa sabran min al-insan. Wa innama yatamayyazu al-insanu 'anha bin naw'ain al-ikhtiyarain. Wa kathirun minan nasi takunu quwwatu sabrihi bin naw'i alladhi yushariku fihi al-baha'im la bin naw'i alladhi yakhtassu aw yakhussu al-insanu bihi. Yu'addu sabiran wa laysa minas sabirin. Kata beliau, ya, ada 2 jenis kesabaran yang juga dimiliki oleh hewan. Yaitu apa? Kesabaran jasmani dan kesabaran rohani yang darurat. Ya. Hewan pun juga diuji dengan hal ini. Ya, ya. Misalnya ada hewan, ya, ibunya, induknya mati, kan dia sedih kan? Si anak ini, hewan yang baru lahir ini sedang sedih dia. Ya, seperti juga yang menimpa manusia. Ya, dan hewan ini mau tidak mau bersabar. Ya. Kalau manusia juga sama, dia jadi bersabarnya itu bukan karena dia bersabar, karena sadar bahwasanya sabar itu adalah perintah Allah. Sabar itu akan mendatangkan pahala yang besar. Sabar itu pahalanya tiada batas, tapi dia kepepet sabarnya. Seperti hewan tadi, ya mau apa lagi? Nah, ketika ibunya mati, ya sudah. Atau ya kesabaran jasmani ya yang dipikul oleh tubuhnya. Terkadang ada juga hewan yang misalnya ya dipaksa oleh pemiliknya untuk bekerja. Misalnya seperti kerbau dipakai untuk membajak sawah, dipaksa, bahkan dilubangi hidungnya ya untuk supaya mudah untuk dikendalikan. Iya kan? Nah, baik. Ya, maka ini juga dimiliki oleh oleh binatang. Atau misalnya binatang yang terkena musibah, patah kakinya. Misalnya ketika dia berlari, kemudian jatuh, patah kakinya. Maka dia juga mau tidak mau bersabar. Nah, ya, jadi 2 jenis kesabaran ini juga dimiliki oleh binatang. Kemudian 2 jenis yang yatamayyazul insanu anha, yang manusia bisa membedakan dirinya dari binatang bin naw'il ikhtiyaraini, adalah 2 jenis sabar yang bisa dipilih. Yang bisa dia pilih saja. Dan dia akan bertahan pada posisi tersebut, nah, atau dia tinggalkan. Seperti contohnya tadi, ya, yang dia
Ya, diuji dengan apa? Ya, dengan atasan yang tidak baik, mengajaknya untuk berbuat tidak sportif. Dia bisa milih. Nah, dia mau bersabar untuk bisa meninggalkan dan melawan ya hal itu, atau ternyata dia larut. Nah, ya. Kemudian juga yang satunya lagi tadi. Nah, seseorang yang melakukan ya amalan yang berat, dia akan bertahan di situ. Misalnya dia beribadah, berpuasa, ya berat bagi dia. Dia akan bersabar ya untuk menahan laparnya dan dahaganya, dan dia bisa memilih karena sifatnya puasa sunnah. Atau dia bangun di tengah malam, dia paksa dirinya, jasmaninya untuk bangun di saat dia sangat lelap tidurnya, kemudian mengambil air wudhu, kemudian setelah itu dia mulailah ya dengan takbiratul ihram menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan berzikir kepadanya, meminta ampun kepadanya. Ya berat. Nah, dia bisakah dia bersabar? Dan ini pilihan, bisa dia tinggalkan, kan begitu. Nah, disinilah perbedaan antara manusia dan binatang. Kalau kamu sabar karena terpaksa, ya itu bukan sebuah apa? Keistimewaan. Oleh karenanya dikatakan wa katsirun minan nas, oleh karena itu banyak dari manusia takunu quwwatu sabrihi fi naw'il ladzi yushariku bihi al-baha'im, kekuatan kesabarannya itu hanya ada pada jenis kesabaran yang juga dimiliki oleh binatang. Ya bagus bersabar ya karena terpaksa. Ya, karena terpaksa sudah ada jalan keluar lagi. Nah, ya jadi dia lebih kuat ketika ditinggal misalnya orang tuanya. Ya sabar, ya memang karena kalau mau ngapa-ngapain sudah tidak bisa. Nah, ya. Kemudian la bin naw'il ladzi yahussul insan, bukan justru kekuatan kesabarannya itu ada pada jenis-jenis kesabaran yang hanya dimiliki oleh manusia, yaitu untuk memilih dan berpikir mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, misalnya tadi dalam berpuasa, dalam sholat malam, ya, kalau dia mampu untuk menyabarkan dirinya, menyabarkan jasadnya, jasmaninya, untuk menelan beratnya melawan tidur, berdiri menghadap Allah, berarti memang engkau orang yang kuat sabar. Nah, bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, atau sebaliknya bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Seperti tadi diajak untuk berbuat curang, dia juga dapat bagian. Ya, tetapi dia rela melawan hal itu karena dia tahu itu perbuatan yang tidak baik dan curang, sehingga dia siap untuk menghadapi masalah dan meninggalkan kemaksiatan ataupun meninggalkan kebiasaan dia. Ya, mungkin dia sering mengumbar pandangannya, ya dia lawan itu semua. Dia bisa memilih, ya kan, untuk melepaskan pandangannya atau untuk menundukkannya. Dia latih. Nah, jiwanya dia latih. Ya, sehingga dengan itu dia akan mendapatkan barokah dalam hidupnya. Nah, kemudian ya kata beliau, la bin naw'il ladzi yakhussul insan fa yu'addu sabiran wa laysa minas sabirin, sehingga kalau ada orang yang kuat di dalam bersabar, tetapi dalam hal apa yang juga dimiliki oleh hewan, nah tidak bisa terus kita katakan yu'addu sabiran, orang ini adalah orang yang sabar. Ya, wa laysa minas sabirin, padahal hakikatnya dia bukan orang yang bersabar, tidak termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersabar.
Fal insanu minna idza ghalaba sabruhu ba'ithal hawa wasyahwati iltahaqa bil malaikah. Di sini kuncinya. Sehingga seorang manusia, ya, dari kita ini, dari makhluk Allah ini, jika kesabarannya bisa mengalahkan hawa nafsunya dan syahwatnya, maka dia akan bergabung ke dalam barisan para malaikat. Ya, yaitu kesabaran yang bisa dipilih antara seperti tadi, antara puasa dan tidak, antara sholat dan tidak sholat, ya, antara kenikmatan dunia dan untuk tidak dia ambil. Manakala dia bisa mengalahkan hawa nafsunya dan mengalahkan syahwatnya, maka dia bergabung ke dalam barisan para malaikat. Wa in ghalaba ba'ithul hawa wa syahwati sabrahu iltahaqa bisyayatin. Dan tetapi jika ternyata hawa nafsunya dan syahwatnya mengalahkan kesabarannya, maka dia bergabung ke dalam barisan para syaitan. Wa in ghalaba ba'itu tab'ihi minal akli wasyurbi wal jima'i sabrahu iltahaqa bil bahaim. Dan jikalau hawa nafsunya dan syahwatnya mengalahkan kesabarannya dalam hal makanan, minuman, dan syahwat, ya, kemaluannya, maka dia bergabung ke dalam barisan al-bahaim, binatang. Nah, ya, jadi ini pembagiannya. Maka tinggal kita pilih. Kita mau gabung ke barisan para malaikat atau ke barisan yakin, setan, atau ke barisan binatang. Kalau kata aja, ya, disebutkan oleh Al-Imam Qatada rahimahullah ta'ala, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim dalam Qaddatus Shadirin. Nah, dia menukilkan ucapan Qatadah rahimahullah ta'ala, khalaqallahu subhanahu al-malaikata uqulan bila syahawat. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu uqulan, memiliki akal, bila syahawat, tetapi tidak punya syahwat. Ya. Wa khalaqal baha'ima syahawatin bila uqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan binatang-binatang itu dengan syahwat, memiliki syahwat tetapi tidak punya akal. Wa khalaqal insana wa ja'ala lahu aqlan wa syahwatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan kepada manusia tersebut akal, dan juga memberikan kepadanya syahwat. Nah, ya. Kemudian, ya, beliau mengatakan, faman ghalaba aqluhu syahwatahu wa huwa minal malaikah. Maka barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia masuk ke dalam barisan para malaikat. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fa huwa kal bahaim. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia turun derajat dan bergabung dalam barisan al-bahaim, binatang. Walamma khuliqal insanu fi ibtida'i amrihi naqisa lam yukhlaq fihi illa syahwatul ghidha alladhi huwa muhtajun ilaih. Kita perhatikan perjalanan manusia. Dan tatkala seorang manusia itu diciptakan pada awalnya penuh dengan kekurangan. Seorang bayi yang lahir, ya, banyak kekurangannya. Dia belum punya akal, ya kan?
dia belum bisa menjaga dirinya sendiri, belum bisa melindungi dirinya dari perbuatan atau hal-hal atau benda-benda yang membahayakan dia. Sehingga tidak sedikit anak-anak bayi terkadang kalau tidak dijaga dia makan sembarangan. Hewan yang berbisa pun dianggap sesuatu yang menarik dan dia makan. Begitulah manusia. Ya, jadi Allah menciptakan awal penciptaan manusia pada awal umurnya itu adalah murah. Lam yukhlaq fihi illa syahwatul ghidha, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya kecuali syahwatul ghidha, keinginan untuk makan. Alladhi huwa muhtajun ilaihi, yang memang dia sendiri butuh untuk makan supaya bisa tumbuh dan berkembang. Fasabruhu bihadhil hali bimanzilati sabril bahaim. Maka kesabaran si bayi ini dalam kondisi tersebut, ya, keadaannya dan kedudukannya seperti kesabarannya binatang. Sama, tidak memiliki keutamaan yang lebih dari itu. Walaysa lahu qabla tamyizihi quwwatul ikhtiyar, karena sebelum dia bisa berpikir mumayyiz, sebelum dia sampai kepada umur mumayyiz, dia belum bisa atau belum memiliki kemampuan untuk memilih. Begitu. Karena dia belum punya akal. Nah, fa idza faharat fihi syahwatul lahibi, kan? Ista'adda li quwwatis sadril ikhtiyari ala dha'fiha fihi. Maka tatkala mulai muncul pada diri si anak ini syahwatul lah, keinginan untuk bermain. Tapi dia mulai berakal, kan begitu. Sudah bisa main. Ya, ista'adda, maka si anak ini sedang bersiap-siap untuk mempersiapkan kekuatan kesabaran ikhtiarnya, pilihannya. Ya, ketika dia sudah mulai bisa bermain, mulai bisa memilih, berarti dia sudah mulai siap-siap untuk mempersiapkan kekuatan kesabaran yang bisa dia pilih, yang mana itu merupakan kekhususan bagi manusia. Nah, ala dhafiha fihi, walaupun kekuatan kesabaran ikhtiarnya, pilihannya itu masih lemah. Wa idza ta'allaqat bihi syahwatun nikah zaharat bihi quwwatus sabri, maka ketika sudah nyantol pada dirinya, ta'allaqat fihi, sudah tercantol pada dirinya syahwatun nikah, keinginan untuk nikah, maksudnya dia sudah balik, ya, sudah mulai, ya, balik, ya, dewasa, remaja, sehingga sudah punya keinginan terhadap syahwatnya, ya, waharat fihi quwwatus sabri, maka mulailah nampak pada dirinya kekuatan kesabarannya. Apakah betul dia ini, ya, termasuk dari golongan orang-orang yang bersabar, yaitu syahwatnya bisa dikalahkan oleh akalnya, atau ternyata sebaliknya. Wa idza taharrak sulqanul aqli wa qawiya ista'ana bi jayshis sadri, sehingga ketika anak remaja ini bisa menggerakkan kekuasaan akalnya, jadi dia berusaha supaya akalnya dia yang berkuasa, ya, bukan syahwatnya. Wa qawiya, dan akal itu juga semakin kuat, ista'ana bi jayshis sadri, dia bisa menjadikan pasukan kesabaran itu sebagai penolongnya dia untuk bisa mengalahkan syahwatnya. Nah, jadi itu perjalanan manusia. Sehingga kalau kita yang sudah tua ini, sudah tambah tua, rambutnya semakin putih, banyak ubatnya, jenggotnya bisa, masih saja akalnya kalah sama
syahwatnya, na'udzubillah. Nah, berarti kita bisa menilai diri kita, tingkat dan derajat kesabaran yang kita miliki. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Nah, ini jenis kesabaran ditinjau dari tempat kesabaran itu dilakukan. Nah, ya dijelaskan oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Bai'ut Sabirin. Nah, karena waktunya sudah habis, ya. Oh belum? Masih setengah jam. Oh masih setengah jam. Ya sudah. Lebih bonus untuk anak atau ini. Baik, kita lanjut kalau gitu. Nah, kemudian pembagian berikutnya adalah pembagian kesabaran ditinjau dari muta'allaq, sesuatu yang terkait dengan kesabaran itu. Nah, maka di sini ada 3 macam kesabaran. Ini yang sudah biasa kita dengar. Insya Allah mudah. Yang pertama, sabrun 'alal awamiri wa ta'at hatta yu'addiyaha. Bersabar atas perintah-perintah dan ketaatan-ketaatan untuk terus melaksanakannya. Ya. Wa sabrun 'anil manami wal mukhalafat hatta la yaqa'u fiha. Jenis yang kedua, bersabar dari larangan-larangan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah, ya, sehingga kita menghindarinya dan meninggalkannya. Wa sabrun 'alal aqdari wal aqdiyati hatta la yatasahhataha. Yang ketiga, bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah dan ketentuan-ketentuan Allah sehingga kita tidak murka terhadapnya, tetapi kita menerimanya dan rela terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, fa'amal ladzi min jihati rabbi fahuwa anna Allah ta'ala lahu 'ala 'abdihi hukman. Sekarang mari kita pelajari tentang penjelasan 3 jenis kesabaran ini. Perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki 2 hukum, 2 jenis hukum terhadap hamba-hambanya. Ya, hukumun syar'i, dini, wa hukmun kauni, qadari. Jenis hukum yang pertama atau jenis keputusan yang pertama adalah keputusan syar'i, yang mana itu ada di dalam agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan-keputusan, maksudnya apa? Aturan-aturan dalam agama ini. Ya. Nah, kemudian jenis hukum yang kedua adalah hukum kauni qadari, hukum yang berupa takdir yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Fasyar'iyyu muta'alliqun bi amrihi wal kauniyyu muta'alliqun bi khalqihi. Maka hukum yang syar'i yang berkaitan dengan agama Allah itu berkaitan dengan perintah-perintah Allah. Ya, adapun al-kauni, ya, hukum yang kauni yang berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan takdir Allah, itu muta'alliqun bi khalqihi, memiliki keterkaitan dengan khalq, perbuatan penciptaan Allah. Nah, jadi begini,
takdir atau hukum Allah itu yang terkait dengan makhluknya ada dua. Tadi yang pertama apa? Syar'i, dini, ya, hukum dan takdir Allah, ketentuan Allah secara syar'i, yaitu yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah, yang berupa apa? Aturan-aturan, baik itu perintah maupun larangan. Ini hukum Allah, ya, yang telah ditentukan oleh Allah aturannya. Kita tidak boleh untuk merubah. Tetapi yang perlu kita pahami, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah tadi dalam Al-Quran, dalam Sunnah, artinya dalam agama ini bisa saja terjadi pada diri seseorang dan bisa saja tidak terjadi. Maksudnya apa? Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan bahwa setiap muslim wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah apa tadi? Hukum syar'i yang Allah sebutkan dalam agama Islam. Hukum ini bisa terjadi pada diri si A misalnya, dan bisa saja tidak terjadi pada diri si A. Artinya apa? Si A ini bisa melaksanakan hukum ini, tetapi si A juga bisa tidak melaksanakan hukum ini. Jadi kalau hukum syar'i itu ya bisa terjadi, bisa tidak pada diri seorang manusia. Bisa dipahami? Dan semua hukum syar'i Allah adalah baik, adalah benar. Jadi itu karakteristik hukum syar'i, ya, adalah apa? Satu, semuanya baik dan benar. Yang kedua, bisa jadi terjadi pada diri seseorang dan bisa pula tidak terjadi. Maka kita ketika Allah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, bisa jadi kita laksanakan aturan ini dan bisa jadi tidak melaksanakan. Pada si A terjadilah, terwujudlah hukum syar'i ini, tetapi pada si B belum tentu terjadi. Ini jenis hukum Allah yang pertama. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Kemudian yang kedua adalah hukmuhu al-kauni al-qadari. Hukum Allah yang berkaitan dengan alam semesta, bukan berkaitan dengan aturan-aturan syariat Allah, tetapi berkaitan dengan kehidupan alam semesta ini, yang berkaitan dengan takdir Allah. Maka karakteristiknya adalah yang pertama pasti terjadi. Ya. Hukum kauni, takdir Allah yang kauni, yang berkaitan dengan alam semesta ini pasti terjadi. Ya, misalnya apa? Misalnya terbitnya matahari dari timur. Allah telah menentukan, memberikan sebuah hukum, putusan bahwa matahari harus terbit dari timur. Terjadi atau tidak? Ya pasti terjadi, semuanya akan tunduk. Demikian pula yang berkaitan dengan manusia. Contohnya, kamu pada tanggal, kamu wahai Muhammad, pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, kamu akan jatuh dari sepeda motor. Terjadi atau tidak? Ya pasti terjadi. Karena itu ketentuan Allah yang berkaitan dengan alam semesta ini, dan kamu termasuk dari alam semesta ini. Ya, jadi maksudnya hukum Allah yang bersifat kauni berkaitan dengan alam semesta itu adalah berupa takdir-takdir Allah yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala,
sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kriteria yang pertama, ya, bahwasanya takdir kauni atau hukum kauni itu pasti terjadi. Kemudian karakteristik yang kedua, ciri-ciri yang kedua dari hukum kauni itu adalah bahwa hukum-hukum kauni itu, takdir-takdir Allah itu bisa jadi baik dan Allah cintai, dan bisa jadi tidak baik dan justru Allah murka. Contohnya apa? Contohnya adalah apa? Kekufuran. Kekufuran ini adalah hal yang Allah cintai atau Allah murkai. Allah murkai. Tetapi Allah menakdirkan kekufuran itu terjadi pada diri Abu Lahab. Iya pada? Iya kan? Abu Lahab kan kafir. Mati dalam keadaan musyrik. Jadi kekufuran itu tidak dicintai oleh Allah. Tetapi toh demikian terjadi karena Allah sudah tentukan berkaitan dengan alam semesta ini. Berkaitan dengan makhluknya, salah satunya adalah seorang manusia yang bernama Abu Lahab. Setelah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, dia akan mati di atas kekufuran. Itu juga Abu Thalib juga demikian. Karena Allah sudah menentukan, ya pasti akan terjadi, tetapi tidak setiap takdir ataupun keputusan kauni itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dipahami dari sini. Ya, jadi berbeda antara hukum syar'i dan hukum kauni. Kalau hukum syar'i itu adalah syariat Allah yang pasti semuanya Allah cintai, Allah sukai, tetapi belum tentu terrealisasi dan terjadi pada diri masing-masing individu. Tapi kalau hukum kauni itu pasti terjadi, tetapi belum tentu, ya, itu adalah hal yang Allah cintai dan Allah tidak suka kekufuran. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha, tidak rela terhadap kekufuran. Tetapi kekufuran pun toh ternyata terjadi pada sebagian hamba Allah. Yang memang itu karena apa? Keputusan dan ketentuan Allah, dan semua itu ada hikmahnya. Nah, ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal matlubu fa innal matluba in kana mahbuban lahu fal matlubu fi'luhu imma wajiban aw wa imma mustahabba. Perhatikan, maka ya hukum Allah yang berupa hukum syar'i itu, ya, yang dituntut dari kita adalah fi'luhu, untuk mewujudkan, melakukannya. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita untuk melakukannya. Allah memerintahkan kita untuk thalabul ilm, usaha untuk melakukannya. Imma wajiban wa imma mustahabban. Ya, yang perintah itu sifatnya ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Wala yatimmu dzalika illa bisabri. Nah, ini kaitannya. Dan hal itu di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah yang syar'i, ya baik yang sunnah maupun yang wajib, tidak akan bisa sempurna kecuali dengan kesabaran. Itulah makna bersabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa in kana madhuban lahu fal matlubu tarkuhu imma tahriman wa imma karahatan. Dan kalau ternyata, ya, yang menjadi hukum Allah syar'i itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah, nah, yaitu perintah untuk meninggalkan, ya, karena hal itu dimurkai oleh Allah. Misalnya meninggalkan berdusta, kita diperintahkan untuk meninggalkan apa? Berdusta. Perintah ini baik, karena berdusta itu
buruk dan Allah membencinya. Ya. Maka kalau hal itu dibenci oleh Allah, yang dituntut dari kita adalah tubuh untuk meninggalkan perbuatan itu, imma karahatan wa imma tahriman, baik dengan sifat makruh ya ataupun dengan sifat haram. Ada larangan yang makruh, ada pula larangan yang haram. Nah, di dalam melakukan hal itu wadzalika aidan mauqufun ala qadri, di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah tadi ya, itu juga tidak akan bisa sempurna kecuali dengan kesabaran, karena memang jiwa kita itu cocok sekali dengan perbuatan yang buruk. Ya, bagaimana disampaikan Nabi SAW bahwasanya neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, oleh jiwa kita. Sedangkan surga itu dihiasi dengan hal-hal yang dibenci ya oleh hawa nafsu kita dan jiwa kita. Nah, apa mudahnya makan ya. Jiwa kita, nafsu kita suka untuk makan, tapi kita dituntut untuk menahan makan di bulan Ramadan ya, sehingga butuh untuk kesabaran, butuh kepada kesabaran. Nah, contohnya, jiwa manusia yang suka untuk ya memiliki barang, kita dilarang untuk memiliki barang kecuali dengan cara yang benar, sehingga kita tidak boleh berbuat curang, walaupun kecurangan itu disukai oleh jiwa kita. Di dalam jual beli kita suka kalau dagangan kita laku, sehingga kita berusaha bagaimana caranya ya, untuk mempromosikan dagangan kita. Apapun itu, baju, kendaraan, sehingga terkadang kita terbawa supaya dagangan kita laku, ada cacat-cacatnya, tidak kita sampaikan. Ini dilarang oleh Nabi. Ya, sehingga kita bersabar melawan jiwa kita untuk tunduk terhadap perintah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ini tidak disukai. Ketika kita berdagang harus menyampaikan ini motor jelek sekali, ini kurang, ya kan? Pengennya dia kan cepat laku. Kalau disampaikan begitu ya tentunya orang yang mau beli tidak jadi mau beli. Ya tapi bagaimana? Itu adalah sebuah kewajiban kita menyampaikan kondisi barang yang akan kita jual sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, ini juga butuh kepada kesabaran. Bahada hukmuhu dini syar'i, maka ini adalah ya hukum Allah yang syar'i. Bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Maka kalau perintah itu tugas kita melaksanakan, larangan tugas kita meninggalkan dan menjauhi. Wa amma hukmuhul kauni fahuwa ma yaqtadhihi wa yuqaddiruhu 'ala al-'abdi min al-masa'ib allati la sun'a lahu fiha. Adapun hukum Allah yang kauni, yaitu segala macam keputusan Allah dan takdir Allah yang telah Allah tentukan untuk hamba-hambanya berupa musibah-musibah yang dia tidak bisa lari darinya. Fafarduhu, maka kewajiban hamba tadi di dalam menghadapi hukum Allah yang kauni, yang mana dia tidak bisa menghindar dari hukum kauni tersebut, kewajiban dia adalah as-sabru 'alaiha, bersabar atas segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Karena kalau dia tidak bersabar, tidak akan mungkin dia bisa lolos dari ketentuan Allah. Naam. Wa fi wujubir ridha biha qawlan lil ulama. Ya.
Dari setengah jam masih berapa menit? Sampai jam berapa? 5 menit lagi. Kali 5 menit lagi. Baik. Kita selesaikan pembahasan bagian yang keduanya. Nah, kemudian jadi tadi dia sudah menyebutkan bahwa wajibnya kita menghadapi hukum Allah yang kauni, yang berupa takdir dan ketentuan Allah, wajibnya kita apa bersabar. Kemudian ada perkara lain yang itu sesuatu yang lebih dari sekedar kesabaran. Nah, ya kata beliau, wa fi wujubir ridha biha qaulani lil ulama. Adapun ridha, jadi tidak hanya sabar, bahkan dia rela dan ridha, suka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang menimpa dirinya, walaupun itu hal yang sangat berat baginya. Dalam hal ridha, ya, apakah hukumnya wajib atau tidak, atau sunnah? Yang wajib itu sabar saja, tapi kalau ridha tidak wajib. Nah, para ulama berbeda pendapat. Wahuma wajhani fi madhhabi Ahmad, dan di dalam madhab Imam Ahmad ada dua pendapat ini pula. Asahuhuma annahu mustahab. Pendapat yang paling sahih, yang paling benar, bahwasanya ridha itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu sabar. Kalau ridha hukumnya فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. Maka kata beliau rahimahullah, kembalinya seluruh ya rincian-rincian agama ini ya kembalinya kepada tiga hal tadi, yaitu apa? Fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah, wa tarkul mahdzur, meninggalkan larangan, wasabru 'alal maqdur, dan bersabar di dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu isinya agama. Hanya ada perintah yang harus dilaksanakan, dan ini butuh kepada kesabaran. Kemudian yang kedua ada larangan yang harus ditinggalkan walaupun disukai oleh nafsu dan jiwa kita, dan ini juga butuh kepada kesabaran. Dan yang ketiga adalah takdir-takdir Allah, ketentuan Allah, dan juga dibutuhkan kesabaran untuk menghadapinya, ya, supaya kita bisa rela terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, wa amma alladhi min jihatil 'abdi fa innahu la yanfaku 'an hadhihi ats-thalath ma dama mukallafan wa la tasqutu 'anhu hadhihi ats-thalath hatta yasquta anhu at-taglibu. Adapun jika ditinjau dari segi seorang hamba, maka seorang hamba tidak akan pernah bisa lepas dari tiga perkara tadi, yaitu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, dan bersabar di atas takdir-takdir Allah. Ya, tidak akan pernah dia bisa lepas darinya, ya, dan kewajiban itu tidak akan pernah bisa gugur selama dia masih menjadi seorang manusia yang wajib ataupun diberikan ya taklif pembebanan syariat, yaitu selama dia masih hidup, masih berakal, maka dia tetap wajib untuk melakukan tiga perkara tadi. Tiga perkara tadi akan gugur kapan? Ketika dia sudah meninggal atau ketika ada sebab lain. Misalnya hilang akalnya, dia menjadi pikun, atau dia naudzubillah ya dia menjadi gila, maka di situ sudah tidak ada kewajiban lagi. Tetapi selama masih ada akalnya, walaupun jasmaninya sudah tidak sehat, tetap wajib sesuai dengan kondisinya. Nah, wala baqiyamu ubudiyatil amri wan nahyi wal qadari ala saqis sabri. Oleh karena itu berdirinya ya ibadah yang berupa melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar atas takdir-takdir Allah, itu semua akan bisa berdiri di atas betis kesabaran. Artinya kalau tidak ada kesabaran, tiga pokok tadi dalam agama tadi tidak akan bisa terrealisasi dan tidak akan bisa
capai. Nah, kemudian kata beliau berikutnya, wala tastawi illa alaihi kama la tastawi as-sumbulatu illa ala saqiha. Dan 3 jenis ibadah tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, bersabar atas takdir Allah, tidak akan bisa tastawi sempurna dan matang kecuali jika ada kesabaran. Sebagaimana yang namanya sumbulah, tangkai dari buah, itu tidak akan bisa kokoh dan tidak akan bisa matang kecuali jika ada dahannya atau batangnya. Nah, fasabru muta'alliqun bil ma'muri wal mahduri wal maqduri bil khalqi wal amri. Maka kesabaran itu memiliki keterkaitan yang erat dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, dan juga takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah takdirkan untuk makhluknya. Nah, jadi ini kesabaran ya, ketika ditinjau dari sesuatu yang terkait dengan kesabaran itu. Pertama, ada bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, bersabar di dalam menjauhi dan meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, bersabar atas segala ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini ya kajian pada sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk dari hamba-hambanya yang bersabar ya, dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, baik bersabar di dalam melaksanakan ketaatan maupun bersabar di dalam menjauhi dan meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan, maupun bersabar di dalam menghadapi segala macam takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan untuk kita semua. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah agar kita digolongkan dari hamba-hambanya yang bisa bersabar untuk melawan hawa nafsu kita, sehingga akal kita dan agama kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, sehingga kita akan masuk ke dalam barisan para malaikat. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebelum saya tutup, ya saya secara pribadi dan juga tentunya ikhwan semua mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh ikhwah yang bergabung dalam panitia ya daurah ilmiah di Kota Semarang ini. Semoga usaha dan pengorbanan antum semua demi terselenggaranya daurah ini betul-betul dijadikan pertimbangan kebaikan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah membalas antum semua dengan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengisi sisa dari umur kita dengan ketaatan kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.